Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Ngumumin jadi mufti pembata nasab Ba'alwi. Iya. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah Duriyah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah video yang sedang viral terkait pernyataan Bapak Rizik Syihab. Dalam ceramahnya di depan para jemaah, Bapak Rizik Syihab menyindir 4 orang dengan isi yang berisikan caci maki dan penghinaan. Orang pertama yang disinggung adalah seorang pendangdut yang dituduh sebagai ahli nasab. Padahal, Bang Haji Rhoma Irama tidak pernah mengklaim dirinya sebagai ahli nasab. Rhoma hanya mengundang pakar nasab seperti Kiai Imad Al-Bantani. Selain itu, Rizik juga menyebut masalah tes DNA yang melibatkan Dr. Sugeng dan beberapa pakar lainnya. Orang kedua yang dihina adalah mantan menteri, Bapak Mahfud MD. Selanjutnya, Dr. Sugeng juga disebut oleh Rizik sebagai peneliti DNA ikan cupang. Orang keempat adalah seorang anggota DPR perempuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, tampaknya Bapak Rizik Syihab mulai stres karena tidak bisa membantah tesis dari Kiai Imad. Oleh sebab itu, Rizik memprovokasi umat muslim untuk meminta dukungan agar dirinya diakui sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjut menonton videonya. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Ngumumin jadi mufti pembata nasab Ba'alwi. Iya. Kapan ngajinya? Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ada lagi betina partai. Masih ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi, saudara. Habis Ba'alwi dikaki maki. Saudara, anu nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul, betul. Ada lagi yang lucu. Pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Udah kacau. Teman-teman, beginikah akhlak seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku sebagai ulama yang paham agama, namun saat menyampaikan ilmu agama malah mengeluarkan cacian kepada kaum muslimin. Jika Bapak Rizik Syihab memiliki bukti sejarah, kitab nasab, atau hasil tes DNA, seharusnya buktikan saja tanpa perlu marah-marah. Biasanya, yang mudah tersulut emosi justru adalah keturunan palsu. Kalau memang benar-benar keturunan Nabi, pasti akan tenang dalam menyampaikan tanpa perlu marah atau menjelekkan orang lain. Jadi teman-teman, buktikan saja dengan cara yang baik, tanpa perlu ngotot atau marah-marah. Sikap seperti itu malah menunjukkan bahwa Bapak Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Cukup lakukan tes DNA dan hasilnya akan terbukti. Sebenarnya, Bapak Rizik mungkin sudah tahu bahwa hasil tes DNA-nya bukan C1. Di sini ada tanggapan dari Kiai Nur Ihya yang berencana mengungkap apakah DNA Bapak Rizik Syihab memang terkait dengan DNA Arab atau keturunan Nabi. Mari kita simak videonya teman-teman. Jadi, marga Syihab yang ada di Indonesia itu beda-beda jalurnya. Kalau Habib Muhammad Rizik Syihab itu berasal dari ayahnya Husain Syihab dari Palembang. Dari Palembang. Kalau keluarga Syihab, Prof. Quraish Syihab, Alwi Syihab, Najwa Syihab itu dari Syihab Makassar, Sulawesi Selatan. Beda. Lah Ustaz kok tahu ya, saya punya bukunya semua. Oleh sebab itu nanti akan kami tampilkan kitab Khidmatul Asyirah. Kitab Khidmatul Asyirah ini yang merangkum nama-nama klan dari Ba'alawi semuanya. Ulama kiai-kiai kita harus punya. Kalau nggak punya minta ke saya kasih PDF-nya. Khidmatul Asyirah. Ini penjelasan ringkasan dari Syamsul Dhairah. Ini pegangan utama dari Rabitul Alawiyah. Harus punya. Jadi dari Palembang. Jadi mohon maaf nih, ini nanti kita bukan menelanjangi, tapi mempelajari, mengetahui tentang kesucian Duriyah Nabi, supaya tidak dikotori
oleh orang-orang genah ini. Ini yang kami jadikan sebagai minat, moto dan semboyan kami untuk menyampaikan ini. Bukan ngurusi nasab orang lain, bukan. Untuk apa ngurusi nasab orang lain, urusan nasab, enggak. Yang menjadi ya kewajiban atau fardu kifayah bagi kami ini adalah meluruskan. Karena apa? Berhubungan dengan nabi saya, nabi kami gitu loh. Kalau berhubungan dengan selain nabi kami yang suci, yang mulia ini, ya saya nggak ngurusin untuk apa ngurusin nasab orang lain. Karena berhubungan dengan nabi kami, nabi seluruh umat Islam di dunia. Bahkan tidak hanya nabinya umat Islam, nabinya seluruh umat manusia yang beriman dan bertakwa dari segala penjuru macam agama, suku, ras, dan bangsa. Jadi wajib fardu kifayah, harus saya luruskan. Mohon maaf. Dan jangan sampai nanti kami dinilai rasis, enggak. Mengatakan saudaranya saya itu ada yang berasal dari suku Madura. Maksudnya itu rasis kan? Ya enggak. Saya asli Jawa, istri saya Madura, keponakan saya Bayak, kan sama. Misalkan ini Kang Mas KLT Fatih Wiradiningrat itu suku Jawa Mataraman. Ya, misalkan saya mengatakan seperti itu masuk rasis kan? Ya enggak. Identitas orang per orang disampaikan dengan sesuai datanya, itu nggak apa-apa. Ya misalkan saya mengatakan Prof. Syihab itu dari marga Ba'alawi, Hadromi. Dulunya adalah leluhurnya itu berasal dari Makassar, hijrahan dari ya Palembang, ya Sulawesi, dari Aceh, ya Malaka, ya dari Hadramaut sana. Kan masa ini termasuk bagian daripada rasis kan? Ya tidak. Meluruskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil, bukan dolim. Kalau dolim itu wadu syai'in ila ghairi mahalli, selain pada tempatnya. Ini pada tempatnya. Jadi marga Syihab bukan Sahab, bukan pakai SH. SH itu huruf Arabnya shod. Tapi kalau SY itu huruf Arabnya shin, bukan shod. Jadi Syihab, Ahmad Syihabuddin atau Ahmad Syahabuddin. Tolong nanti diingat-ingat terus nih, sambil belajar nulis bahasa Indonesia. Habib Muhammad Rizik Syihab. Najwa Syihab itu anaknya Habib Muhammad Rizik Syihab. Bukan Najwa Syihab, anaknya Prof. Quraish Syihab. Ada lagi, beda-beda. Jadi wajahnya juga beda-beda karena asal-usul leluhurnya juga beda, cuma satu klan yang sama. Yang Prof. Quraish Syihab berasal dari Syihab Makassar, kalau Habib Rizik Syihab berasal dari Syihab Palembang. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Dan telah kami sampaikan dalam tema beberapa jam yang lalu, apakah kami akan membongkar hasil tes DNA-nya Najwa Syihab? Bukan itu. Ada hasil tes DNA dari Ahmad Syihab dari Indonesia. Dari DNA yang lengkap, ya, ratusan ribu tahun cara melacaknya. Hasilnya jelas. Hasilnya sudah sesuai, ya, sesuai dengan perkiraan. Nah, yakni mereka adalah bukan berasal dari Arab, bukan berasal dari Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, tapi berasal dari ras yang lain. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya di deskripsi karena tidak berupa video, ya, nggak bisa. Ada tulisan. Sudah saya baca, ya, sudah saya baca semuanya bahwa ada namanya Ahmad Syihab atau Syihab from Indonesia. Oke, saya bukakan sebentar ya, biar mantap. I did, bukan I did, ya, harus benar-benar mantap, harus yakin, saya yakinnya. Dikira nanti saya bohong kepada panjenengan semua. Ini pernah di setting tidak bisa diakses oleh orang lain, oleh beliau dari Rabitatul Alawiyah, ya, dan saya bisa membukanya. Ini dari Ahmad Syihab atau Syihab, keluarga Syekh Syihab from Indonesia, hasil tes DNA-nya GM201. Tidak J1, tidak J2 atau O atau R atau S atau apa enggak. Jadi jelas. Jadi ini yang paling, ya, taat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab dari keluarga marga Syihab. Karena apa? Sesuai dengan arahan dari
Beliau Kang Mas Muhammad Rizik. Seperti yang kalian dengar tadi, KRT Nur Ikhyak menyebutkan bahwa marga Syihab di Indonesia memiliki jalur yang berbeda-beda, antara yang di Palembang dan Makassar. Ini menjadi dasar dari analisis beliau tentang asal-usul Habib Rizik, yang diklaim tidak berasal dari jalur Arab, seperti yang selama ini dipercaya. Beliau juga memaparkan bukti dari tes DNA yang menunjukkan hal ini. Ini adalah poin penting yang mungkin banyak orang belum tahu, dan bisa jadi mengejutkan bagi sebagian besar pendukung atau pengikut Habib Rizik. Menurut kalian, bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar. Ya, Rizik Syihab yang mengaku-ngaku sebagai duriah Nabi ya harus dan wajib tes DNA. Dan Pak Mas Ahmad Syihab atau Syihab ini benar-benar melaksanakannya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Jadi gitu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jadi jangan marah-marah, jangan nantang-nantang dengan menepuk dada, menantang orang semua ditantang. Masalah apa? Kalau masalah KM 50 santri 6 panjenengan saya nggak ikut ya. Sudah saya terangkan pada waktu pertemuan kami yang lalu bahwa kami menyalahkan semuanya. Pembunuh santri 6 panjenengan salah dan akan menerima karmanya. Begitu juga panjenengan akan turut serta menerima karmanya jika tidak taubat sejak sekarang. Karena nanti panjenengan akan mengulang kembali korban yang lain dengan lisan yang tidak dikontrol, ya, mengkompori orang-orang. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung, dari Habib Ismail ya Al-Aidid juga. Sekarang kita akan membuktikannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian bisa membuka nanti di Google searching untuk mencari silsilah nasab Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini sudah beredar di mana-mana. Jangan salahkan saya. Mari kita koreksi bersama. Kita koreksi, beliau Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah duriah Nabi yang ke-38. Ini tidak masuk akal. 1430 tahun sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang kok baru 38 generasi, itu tidak masuk akal. Oke lah kalau memang dimasukkan akal ya, tapi tetap dipaksakan, terpaksa. Tapi jika masuk dalam ranah ilmiah, ini tidak bisa dikategorikan sebagai kajian ilmiah, tapi hanya berdasarkan prasangka atau zon saja. Ketika Sayyidah Fatimah wafat tahun 11 Hijriah, ya, umurnya cuma 28 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu diperistri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wafat tahun 40 Hijriah, umur 62 tahun. Melahirkan anak yang bernama Husain. Husain ini lahir pada 4 Hijriah tahunnya, wafatnya tahun 64 Hijriah, umurnya cuma 64 tahun. Ali Zainal Abidin, terus sampai Muhammad Al-Baqir, ini generasi yang keempat, kalau dari Rasulullah generasi yang kelima. Itu masih normal. Dalam satu abad, ada 5 generasi. Anak, cucu, terus buyut, canggah, wareng. Itu wajar. Dalam satu abad 100 tahun. Coba jenengan ingatlah. 45 merdeka bangsa Indonesia, 1945. Sampai sekarang belum ada satu abad. Ketika mbah kita lahirnya tahun 1945, jenengan cek sekarang. Anaknya, ya kan, punya anak, punya cucu, punya buyut. Kakak saya yang paling barat itu umurnya 61 tahun meninggal dunia. Satu, ya. Kakak saya sudah memiliki anak, ya, umur 40 tahun. 40 tahun.
Dua, anaknya kakak saya memiliki anak sendiri yang berumur 14 tahun. 3 generasi kan. Ditambah kakak saya berarti 4. Ditambah bapak saya berarti 5. Dalam jangka waktu 100 tahun ini menurunkan 5 generasi. Ini sesuai dengan hitungan dari Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir. Normal. Karena Muhammad Al-Baqir lahir tahun 59 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. Umurnya cuma 55 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya tidak terlalu panjang. Karena peperangan. Dulu itu orang harus saling menundukkan satu sama lain. Siapa yang kuat akan menerkam yang lemah. Hukum rimba. Terus sampai ke Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, ini mulai ada keteledoran. Entah itu sengaja dari Rabithah Alawiyah atau dari pihak Habib Muhammad Rizik Syihab sendiri. Yakni ketika sampai pada Imam Ahmad Al-Muhajir, itu lahirnya tahun 260 Hijriah disebutkan di silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. 260 Hijriah itu tidak sesuai dengan sejarah dan kitab nasab yang ada. Karena masih simpang siur kebenarannya. Ada yang mengatakan 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, atau yang terkenal menurut mereka kaum Alawi itu dengan nama Ahmad Al-Muhajir, 241 Hijriah lahirnya. Ada sebagian yang mengatakan 260 Hijriah. Ada lagi dalam kitab Al-Imamul Muhajir itu 273 Hijriah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah bin Nuh, ya, itu 273, tapi lebih condong ke 260-an. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Menurut cerita dari kalangan internal Syiah yang ada di Irak itu bahkan justru 210-an Hijriah. Jadi ada 5-6 versi tahun lahirnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Mana yang benar? Mana yang benar? Padahal di tahun 235 Hijriah Imam Ahmad itu pernah berjumpa dengan imam yang ke-10 dari Imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni yang bernama Imam Ali Al-Hadi di desa Surya, Madinah. Itu tahun 235 Hijriah, berarti umurnya sudah antara 25-an tahun. Berarti lahirnya ya antara 210 Hijriah. Lah, berarti Imam Ahmad yang ada di dalam At-Tusi, ya, versi Syi'i Imami itu tidak sama seperti Imam Ahmad versi Sunni Syafi'i yang diakui oleh Ba'alawi. Nah, di sini disebutkan 260. Wafatnya kompak 345 Hijriah, umurnya 83 tahun. Oke. Sekarang ke Ubaidillah. Nah, ini kan leluhurnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini kita kupas bersama. Nanti kalau macam-macam ya jatuh semua. Sudah saatnya terbuka nih. Ubaidillah di sini disebutkan lahir tahun 320 Hijriah. Jelas tidak masuk akal. Tertolak secara ilmiah. Kenapa tertolak? Menurut sejarah, bahwa Ubaidillah bersama dengan anaknya yang bernama Ismail yang lahir di Basrah, Irak, itu turut serta hijrah dari Basrah ke Husayyisah lewat Makkah wal Madinah, lewat Madinah sampai ke Mekah. Lah, 317 itu hijrahnya. Kok di sini lahirnya 320, berarti umur 3 tahun. Umur 3 tahun kok punya anak Ismail atau Basri itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Nggak masuk. Nggak ilmiah. Nah, ini terkenal dengan ilmu otak-atik gathok-mathuk. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penjelasan dari Kiai Nur Ihya mengenai masalah nasab Bapak Rizik Syihab, di mana nasab beliau hanya sampai kepada Ubaidillah. Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa, yang merupakan keturunan asli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Ubaidillah terputus dari Rasulullah dan ia dikenal sebagai kakek dari para habib di Indonesia yang disebut sebagai Blawi. Oleh karena itu, kita bisa memahami mengapa Bapak Rizik Syihab sering marah-marah atau mencaci dalam ceramahnya, baik terhadap pemimpin atau orang lain. Saat nasabnya dipertanyakan oleh Bang Haji Roma Irama, kemarahan Bapak Rizik pun sangat besar. Namun, jawaban dari Bang Haji Roma Irama cukup logis karena beliau tidak pernah mengaku sebagai ahli nasab. Roma hanya mengundang pakar-pakar nasab dan DNA untuk memberikan klarifikasi. Bapak Rizik tampaknya salah paham dan sering memutarbalikkan fakta mengenai nasab. Jadi,
sudah jelas bahwa nasab Bapak Rizik Syihab terputus dari Rasulullah. Jika memang beliau adalah keturunan Nabi, mengapa harus marah-marah? Semua bisa dibuktikan dengan cara ilmiah, melalui fakta, kitab nasab, sejarah, atau tes DNA untuk mengetahui apakah DNA-nya benar-benar berasal dari keturunan Arab atau bukan. Bapak Rizik mengklaim sebagai keturunan ke-38 atau ke-39, namun secara ilmiah, ini tidak masuk akal. Seperti yang dijelaskan oleh Kiai Nur Ihya, jika dihitung dari tahun Hijriah, jarak kita dengan Rasulullah adalah 1446 tahun. Dengan rata-rata pergantian generasi setiap 25 tahun, seharusnya generasi saat ini sudah mencapai angka ke-57 atau 58, bukan ke-38 atau 39. Ini menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak ilmiah. Sebagai perbandingan, Kesultanan Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1755 saat ini dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10, sesuai dengan perhitungan ilmiah yang menyatakan pergantian generasi sekitar 25 tahun. Oleh karena itu, klaim bahwa Bapak Rizik Syihab adalah keturunan Nabi ke-38 atau ke-39 sangat diragukan dan tidak logis. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Nur, perhitungannya hanya otak-atik gatuk, dipaksakan agar cocok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.